dia kotak atau dia segitiga, kan bisa jadi kan ada yang trapesium. Bisa aja untuk 500 ini. Misalnya ini 10, dari 50. Ini jumlahnya 500 juga. Bisa aja ditafsirkan orang nanti. Ya, orang macam-macam bisa per 500 ini. Nah, jadi kan ini jadi masalah dengan pertanyaan sampainya ada kami lagi, ada fungsi lagi, atau ada kami lagi di belakang. Sehingga mungkin kalau 5 mungkin dananya segini. Kalau begitu 10 ke 50 mungkin dananya segini. Itu sebuah keributan gitu ya. Kemarin ada teman sempat dibahas kayak contoh ini bisa angkat karena mereka bilang diusulkan kalau misalnya bisa berubah, maksudnya kayak tadi nama samping-samping ada namanya kebiasaan di sini seperti itu. Nah kalau ini isu baru jadi kita coba dulu angkat sama mereka karena kalau menurut BPN mereka harus ngomong satu pak. Sejak tadi mereka nggak bisa ada keputusan, jadi harus kita dulu baru kemarin bilang tulis ini PP 24 tahun 1997. Jadi mereka bilang belum enggak segitulah PP-nya. PP nomor 24. 24 tahun 97. Enggak segini. Bahkan memang udah ada itu regulasi khusus dari Jakarta, jadi setiap ada perubahan lapangan mereka bisa ada komplain lagi yang perubahan itu bisa ada juga. Kita maunya kalau bisa kita sebenarnya kasihan juga perenang sini yang setiap hari asik kena mati aja dengan masyarakat. Mereka setelah selesai tim ini pulang. Yang kasihan kan ini perenang ini yang dimaki masyarakat terus kan. Apabila konflik ya dipanggil pengadilan nanti ya orang perenang sini tidak mungkin dipanggil di pusat. Dan ini kan menjadi problem sebenarnya bagi kawan-kawan yang di perenang sini sebenarnya. Coba nanti kita inilah kita coba bicarakan lagi karena kita belum kan waktu kita bicarakan kita belum lihat modelnya seperti apa sertifikat ini kan. Kemarin ada bapak-bapak yang maksudnya dari tim ahli maupun yang memberikan komentar karena memang beliau berdasarkan pengalaman beliau sendiri karena juga sebagai penerima sertifikat halal kita tidak disinggung mengenai ukuran-ukuran ini. Kalau ada ya misalnya sebelah selatan dengan tanah Simubi, sebelah timur dengan tanah Ibrahim, sebelah utara dengan Sidawo, sebelah barat dengan tanah Syakub, itu kan lebih mantap sebenarnya. Jadi benar, jadi begini, kalau berdasarkan informasi BPN itu mereka punya tapi dipan, itulah makanya dimintakan dikomunikasikan. Jadi begini, data BPN itu lengkap pak, jadi samping siapa, samping kanan siapa, selatan, utara, barat, timur itu dari tanah dikasih tahu nama-namanya. Hanya yang di sertifikat itu tidak disebutkan nama, yang disebut itu adalah nomor induk 3. Tapi kalau masyarakat yang mau datang ke BPN bisa lihat ada nama-namanya. Ini mereka tidak sebutkan nama tersebut ke dalam sertifikat yang disebutkan ke dalam masyarakat. Hanya tercatatkan, tapi masternya ada. Nah ini yang kemarin diminta kalau bisa diubah untuk yang 5.000 mendatang supaya dikoordinasikan dengan BPN pusat. Ya, saya pikir itulah transparansi dari BPN yang selama ini tertutup. Sebenarnya sertifikat yang diberikan pada kita itu bukan sertifikat asli. Bisa, tetapi itu salinan. Apa itu? Oh, bisa. Go down, up here. Open your socks. Because you don't use socks when you go to the bathroom. Ini, bisa nih, warna di display dekat. Oh iya Pak, ada pembantu lagi pulang, jadi terpaksa saya bawa. So gini kan, itu sebenarnya dalam aturannya yang asli tetap di BPN, yang diberikan kepada masyarakat pemilik tanah itu salinan. Jadi kalau istilah dalam bahasa kita itu kopinya, ya asli tetap di BPN, tapi BPN tidak pernah mensosialisasikan ini sebenarnya. Nah itulah yang kemarin diminta sama Bapeda, sudah dimintakan supaya mensosialisasikan ini kepada masyarakat supaya nggak resah kan. Karena kan orang mikir ini asli kagak, padahal BPN ini sudah ini sah. Salinan, biasa kan keputusan Menteri
sesuai dengan aslinya disalin. Sebenarnya bahasa di BPN itu sebenarnya sama dengan kita kopinya. Nah, itu juga dimintakan Pak kalau masalah. Mintakan kemarin di klausulnya supaya dipilih. Jadi masyarakat tidak resah. Tidak usah. Sebab yang aslinya ada di BPN, apabila terjadi komplain, terjadi masalah, jangan selesaikan di lapangan, tapi selesaikan di BPN. Sebab data aslinya di BPN. Sebenarnya kan ada sosialisasi, sehingga tidak terjadi. Ini kan sempat berparang-parang di tanah, ini kan nggak iya ini sebenarnya. Sebenarnya yang bisa meluruskan BPN, yang punya database BPN sebenarnya kan. Masyarakat kalau ada masalah menyangkut dengan tanah yang sudah diidentifikasi harus diselesaikan di BPN. Semua data akurat ada di BPN. Cantik, cerdas. Itu solusi kepada masyarakat sebenarnya. Jadi nggak perlu berpamparan dulu di lapangan. Ini kan biasanya kita kan masalah tanah, apalagi tanah mahal ini kan sedikit aja digeser. Coba bayangkan ya saya di semalam berapa hari ini masuk ke kantor HMI. Kita ada depan kantor bupati ada lorong kijang, begitu sempitnya udah, sulitnya tanah ini gara-gara mahalnya. Lorong ini itu, mas sempitnya sudah itu rasanya sejengkal pun nggak boleh digeser itu masalah tanah itu. Jadi sudah di jalan didirikan rumah sekarang. Kalau saking sempitnya tanah, kan tanah ini menjadi sangat krusial sebenarnya, tidak main-main. Contoh aja masalah utuh misalnya, masalah soal Indopuri itu nggak selesai hari ini. Mana-mana kan tanah sangat rumit sebenarnya itu. Jadi kalau soal butuh tanah, seperti Pak informasinya, kemudian yang ada pembicaraan lagi kemarin bilang untuk yang tanah relokasi. Erna, Yes. Let's play. no, Erna, sit down ya. Yang ini mungkin, oke. Kalau misalnya untuk yang tanah relokasi kan tanah itu kan tanah Pemda. Ini pernah ada kasus Pinang ya, yang mana masyarakatnya diberikan tanah sama pemerintah, pada sekarang akhirnya tanah tersebut belum jadi milik masyarakat. Jadi milik pemerintah lagi lah. Nah, itulah kemarin sudah kami bicarakan juga, karena ini kan banyak tanah yang lokasi yang dibawa sama ibu, maupun BRR. Termasuk kalau hubung contohnya, Kalau kubur, yang dibangun ini. dalam berandang, kemudian paya tenaga kan banyak tuh, orang balik juga ada. Jadi itu rencananya sudah akan ada perbedaan Pak. Jadi mereka yang di sana kan itu kan pemerintah. Sistemnya seperti sistem transmigrasi. Ya. Jadi Selama 10 tahun, 10 tahun nggak boleh jual di bidang tangan dan nanti kan. ada catnya. Ya. Dan di klausel juga akan masukkan. Jadi baik notaris maupun BPHT ya, PPAT. Kita Pak, teman-teman. Kita tahu kalau ini belum bisa diperjualbelikan. Nah itu rencananya untuk yang tanah-tanah di lokasi. Terus dari kita ada beberapa dari Itulah kembali ke jalan Yuset itu. Ya kalau bisa ya kan ini keluhan masyarakat sebenarnya. Masyarakat itu serba tidak kepastian masalah pola bubur itu. Kalau bisa Bu Dewi prestasi, mereka tuh belum ada apa-apanya, hanya duduk di rumah itu. Jadi ini belum menyerahkan rumah itu kepada masyarakat, walaupun mereka sudah duduk, tapi secara bukti itu tulis yang bisa dipegang belum ada. Terakhir ini saya konfirmasi ke masyarakat lagi, dibilangnya masyarakat ini sudah menyanyikan bahwa surat itu sudah ada, cuma begini begitu, sudah dikasih kayak mengecil nggak ada. Jadi status tanah mereka itu milik Pemda, status rumah sampai hari ini masih milik IU. Belum tanah ada. milik Pemda. Kalau bukan emang relokasi, bukan tanah yang lalu. Bukan, itu relokasi. Oh relokasi. Relokasi. Tanah mereka sudah ada melaut. Oh iya. Tanah Mereka kan juga mau menggunakan tanah laut itu kan? bah, Di pinggir laut tuh. ya pinggir laut tapi sebelah daratnya, tapi mau udah jadi laut karena tsunami kan. Walaupun rumahnya tinggi itu pemerintah yang beli. Maka tanah itu masih milik pemerintah. Nah, kemudian rumah pun masih milik IU, belum diserahkan. Jadi mereka itu sebagai tunggal sampai hari ini. Ya, kalau IU mengusir, ya sah-sah saja mereka harus keluar. Kalau pemerintah mengusir, karena di tanah apa ini pemerintah duduk, sah juga. Jadi mereka serba ketakutan sekarang ini. Kita kebetulan juga nanti kan mau update ya Ibu kan hubungan dengan BSI. Jadi
juga sekaligus gerakannya kan bagaimana sistem pencatatan dan penyerapan aset kepada Indonesia. Ya, ya. Kalau karena rumah mereka udah sekian bulan, udah duduk hampir setahun mereka duduk sebenarnya. Terakhir kali diserahkan waktu itu pas mereka ada ini. Tapi secara administrasi belum. Jadi mereka belum pegangan apa-apa. Memang mereka sudah duduk. Surat dari EU nggak ada dalam bentuk misalnya kayak Belum ada. nanti kita follow up. Cuma kalau bisa ya jangan jantungan terus masyarakat lah. Kurang-kurangnya walaupun Ayo aja jadi walaupun jadi gimana kan tanah belum apa ini, minum. Walaupun tanah misalnya ya belum proses pemerintah kan lebih panjang, lama. Tapi yang dari you kan nggak lama, bisa dipercepat misalnya, kan? Biar mereka ada pegangan lah. Mereka ini serba jantungan terus. Mereka sangat ketakutan, kan nggak tahu peraturan, bisa aja peraturan NGO berubah juga. Mereka pikir peraturan pemerintah apalagi. Kemudian akhirnya mereka nggak ada pegangan apa-apa. kalau misalnya untuk apa kemarin dari BPN bilang katanya kalau untuk jalan tuh mereka sudah buat katanya sudah tempat membuat jadi udah ada blueprintnya ya kayak misalnya ya daerah mana itu yang maksudnya rencananya kami mau coba minta informasi itu jadi kita tahu kan daerah mana yang kena. Ya, BPN sebenarnya punya data yang akurat untuk diterobos jalan. Ini kan maksudnya kita mau cari tahu dulu jadi apa tidak. Cuma kita dilema Bu Dewi, kita dilema juga masalah jalan ini. Mereka sudah sortir, sudah uji ketahanan tanah, struktur tanah. Biasanya ini kan sangat berpengaruh bukan pada jalannya sebenarnya, pada jembatannya. Itu kan butuh jembatan panjang. Jadi mereka sudah plot di tanah. Di situ harus kena misalnya. Di situ yang bagus tanah untuk jembatan. Ya, ini yang biasa sangat rumit sebenarnya. Kalau jalan mudah dipindahkan, tidak semua pengaruh. Tapi jembatan yang sangat fatal nih. Kalau di sini terdapat tanah keras, kita suruh pindahkan di sini, mereka nggak mau saya. Solusi nggak mau, jembatan sangat rumit. Kalau jalan ya mudah, taruh plastik segala macam. Tapi kalau untuk jembatan ya terus nggak sulit. Ketahanan tanah yang sangat dibutuhkan. Ya ujungnya yang kena ya sekitar 6 rumah. Ujungnya. Rumah yang bakal kena. Rumah. Tapi kalau keseluruhan kemarin dibilang sekitar 180 ya. Yang 68 rumah 68 rumah ya itu udah kena katanya. Enggak, setelah saya cek informasi terakhir karena sudah digeser, dipindahkan sedikit, akhirnya 6 rumah kena. 6 rumah kena. Dan pihak Pemda kemarin sudah berjanji untuk mengganti rumah 6 itu. 6 rumah itu. Apa biayanya? Rumah dari Dari rumah ini. Belum dari habitat yang lain mungkin yang kena kan. Tapi kalau diterobos jalan kemarin, itu ya ratusan kena rumah ini. Nah, cuma ini udah digeserkan ke belakang sedikit. Jadi jalannya bukan di jalan depan lagi, ke belakang. Ke belakang rumah ini sekarang. Jadi, kena lah rumah yang paling ujung itu. Ya jalan pertama itu ya.